Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku, Selvianti Sultan. Nah, jadi ini videoku. Sebenarnya saya juga bingung mau men-share lagi video apa toh. Tapi ini saya dapat video ini dari galeri saya gitu kan. Jadi saya share saja. Jadi ini adalah video pertama kali saya belikan anakku mainan, dan ini adalah mainan balok kayu, dan mainan ini sekarang sudah tidak tahu bagaimana wujudnya. Nah, ini video saya tag waktu anakku itu umur 1,5 tahun gitu. Jadi memang sudah aktif-aktifnya Hana itu untuk membongkar seisi lemari. Kadang juga dia main gantungan baju di rumah gitu kan. Jadi daripada dia membongkar semua isi rumah, mending saya belikan mainan. Nah, ini nanti link pembeliannya saya taruh di deskripsi jadi mungkin siapa tahu kita punya anak mau belikan juga mainan seperti ini, bisa kita klik di deskripsi video ini. Nah, ini video sebenarnya mau Kak bikin ala-ala unboxing, tapi tidak berpengalaman Kak untuk bikin video unboxing waktu itu ya kan, karena ini sebenarnya video lama juga, tapi maka share lagi toh. Nah, ini saya jelaskan ini balok kayu untuk melatih motorik, kasarnya kita punya anak untuk kasih masuk begini, kasih disusun-susun kayak begitu balok kayunya ya. Karena sebenarnya itu anakku juga suka sekali kayak merakit-rakit begitu kan. Ada juga saya belikan mainan kayak Lego begitu, tapi yang ukuran besar, yang biasa aja kasihan, bukan yang mahal tuh. Nah, seperti ini mini kayak dikasih masuk begitu, disusun-susun Nah, ini anakku suka sekali kayak begitu. Kadang juga kalau misalnya sudah Kak cuci piring itu mangkok plastikku mau miku susun di rak piring, dia tumpuk-tumpuk gitu, kasihan kayak dia susun-susun makanya tuh aku belikan mainan, jadi bisa menyalurkan kejeniusannya untuk menyusun itu barang ke mainan ini saja. Nah, terus ini yang satunya mainan alfabet ABC begitu kan, supaya mulai dia mengenal huruf begitu. Nanti ada juga saya belikan angka begitu toh. Nah, tapi sekarang ini mainannya sudah tidak tahu di mana tempatnya tinggal papannya mami, kasihan. Karena ini anakku itu sebenarnya 2 kali ini saya belikan mainan begini, tapi cepat sekali bosan. Yang pertama kan rusak begitu kan, terus saya beli lagi, akhirnya tidak berupa juga. Nggak tahu caranya dia main, ada hilang-hilang juga mainannya. Yang penting kalau saya tuh yang penting dia mainin saja terus dia paham begitu. Alhamdulillahnya karena sudah dari dini saya kenalkan ini mainan begitu kan. Anakku itu sekarang dia sudah mengerti ABC begitu, ABC dia sudah tahu. Cuman kelemahannya anakku, dia tuh pengucapannya itu masih dalam bahasa Inggris begitu. Kenapa? Karena waktu darinya itu anakku bayi, mau itu lagu-lagu anak-anak yang dia dengar atau lagu alfabet yang dia dengar itu ternyata salah Kak. Salahku di mana? Karena saya putarkan yang berbahasa Inggris begitu. Apalagi zamannya Baby Shark toh. Baby Shark, Monkey Jumping on the Bed, dia tuh lebih paham bahasa Inggris. Nah, lanjut Nah, ini mainan sebenarnya bagus Kenapa saya bilang bagus? Karena selain dia melatih kita punya anak untuk mencocokkan ini di mana tempatnya itu alfabet, dia juga sudah tahu huruf A itu bagaimana bentuknya begitu kan, huruf B bagaimana bentuknya kayak gitu. Nah, seperti ini pokoknya cara mainnya itu seperti ini ku kasih lihat cara mainnya dulu Nah, untuk harganya ini murah kemarin itu saya belikan waktu saya tag video ini waktu anakku umur 1,5 tahun, itu berarti 2 tahun yang lalu ya kan, karena sekarang anakku sudah 3,5 tahun. Nah, itu 2 tahun yang lalu saya belikan ini harganya 16.500. Kalau sekarang mungkin 20 ribuan begitu untuk satu mainannya.
Jadi waktu itu baru 2 ini mainan saya belikan Ki. Nah ini link pembeliannya begitu he. Nah ini anakku, ku kasihkan media untuk main sendiri, jadi ku biarkan di saya begitu. Nah ini waktunya dia main ini saya bebaskan media sendiri main. Memang seperti itu Ji, kalau saya jaga anakku begitu tuh, biar dia yang mencoba untuk main sendiri begitu. Namanya juga kita di kalau kita rawat ke anak tak sendiri, yang penting tenang ke anak tak begitu toh, tidak terlalu menangis atau bagaimana yang bisa bikin stres ke kita, karena kita kan juga sebagai ibu kan harus menjaga kewarasan diri ya kan, bunda-bunda, ibu-ibu. Jadi sebisa mungkin juga mengatur untuk jadwal diri sendiri, untuk bagi juga waktu untuk anak begitu, sambil kita ajari, sambil kita tuntun ke anak tak bagaimana begitu kan. Karena kalau misalnya saya kemarin tuh bahas juga sama temanku yang anaknya dia sudah SD sekarang, alhamdulillah ya. Memang temanku itu rata-rata anaknya tuh sudah lebih besar daripada anakku. Mereka itu menyarankan sama saya begitu toh, untuk ajari anakku sedari dini begitu. Jadi tidak kaget begitu. Cuman karena memang ini anakku waktu masih usia 1,5 tahun sampai 2 tahunan kemarin itu, bahkan sampai sekarang masih malu-malu Ki sama orang baru begitu toh. Kalau ada orang baru dia lihat, biar lagi tuh kayak keluarga dekat dari keluarga aku, tapi kalau jarang dia ketemu pasti tidak nyaman Ki, kayak tidak terlalu suka Ki dekat sama orang baru begitu anakku. Nah makanya ini saya kalau di rumah Kak, sebisa mungkin saya temani, kasihan main-main, karena waktu itu kan masih zaman-zaman Covid, masih marak-maraknya tuh COVID-19. Jadi jarang Ki juga untuk keluar rumah. Nah begini misalnya aktivitasku di rumah, kalau sudah Kak membersihkan rumah, main-main maka sama anakku, ku ajari anakku kayak begini mini, ku tuntun dia bagaimana caranya kasih masuk, susun begitu tuh. Nah terus jangki juga ini di salah fokus sama perbedaan kulit kami, karena memang saya ini adalah wanita berkulit sawo matang, which is itu coklat gelap gitu kan kulit saya, bukan hitam nah, coklat gelap, kasihan bukan hitam. Bisa dibedakan itu kulit hitam sama coklat gelap toh. Nah ini saya kulitku sawo matang, sementara anakku itu persis sekali sama ayahnya, putih sekali dia punya kulit ini, persis sama ayahnya. Jadi memang itu alhamdulillahnya memang gennya suamiku itu lebih kuat melawan genetiknya diriku ini. Tapi saya bersyukur juga, jadi tidak ada yang meragukan anakku bilang anaknya suamiku. Kenapa begitu? Karena saya ini kasihan, karena memang banyak sekali pertanyaan waktu menikah Kak sama suamiku. Salah satu pertanyaan terbesar itu yang bertanya, kenapa suamiku bisa mau menikah dengan saya begitu. Karena kalau menurut orang-orang itu suamiku itu bisa dikatakan wajahnya itu di atas standar ya. Kalau dibilang muka-muka Cina, memang dia ada keturunan Cinanya, dia matanya sipit begitu. Nah sementara saya ini kasihan muka-muka standar ke bawah begitu ya, maklum lah ya kan. Nah kenapa bisa suamiku menikah dan mau menikah sama saya? Banyak sekali pertanyaan begitu, kasihan. Tapi pasti saya ku jawab bismillah, izinnya Allah memang begitu, kita ketemu jodoh begitu. Nah lahirlah si Hana ini, persatuan antara genetik diriku dan genetik suami. Dan itu betul-betul, kalau saya bilang anakku itu memang 100% mukanya kulitnya sama seperti ayahnya, tapi tingkahnya ini sama seperti saya, tidak mau sekali diam. Ada hal baru pasti dia tuh lebih kayak penasaran gitu, terus gampang juga bosan. Cuman alhamdulillahnya dia itu bisa difokus begitu kan, bisa difokus untuk sesuatu begitu.
Makanya ini saya sering-sering ajari ki sambil bermain seperti ini sampai sekarang. Jadi kalau dibilang perkembangannya anakku dari waktu saya tag video ini sampai sekarang, anakku sudah 3 tahun, hampir 6 bulan, 3 tahun 6 bulan gitu kan, 3 tahun setengah. Itu alhamdulillah anakku itu sekarang itu sudah bisa berbahasa Indonesia ya kan, karena waktu awalnya dia cuman bahasa Inggris, karena memang kebiasaannya dengar lagu bahasa Inggris gitu kan, terus tonton YouTube-nya juga YouTube bahasa Inggris, dan kebetulan juga anakku bergaulnya sama sepupuku yang masih kecil, which is itu namanya Fania, anaknya tanteku toh begitu. Jadi kebiasaan ki juga bahasa Inggris, karena Fania juga bahasa Inggris ki, jadi terbiasa ki. Kalau dibilang ala bisa karena biasa, jadi kayak begitu. Makanya saya tuh sekarang fokus ajari anakku untuk bahasa Indonesia. Nah, perkembangannya itu alhamdulillah sudah bisa bahasa Indonesia, kasihan. Terus untuk hafalannya alhamdulillah bisa juga menghafal sedikit doa tidur begitu kan, terus doa keberkahan begitu. Itu doa pertama yang saya ajarkan ki, doa keberkahan gitu kan, yang Allahumma inni as'aluka, yang itu toh pasti kita tahu itu semua. Itu doa pertama yang saya ajarkan ki. Nanti saya share source videonya, ada juga kasihan rekamanku dia, dari dia belajar sampai dia bisa. Nah, begini mini saya di kegiatanku, sedikit banyaknya kegiatanku di rumah untuk mengajari anakku motorik kasarnya dia sama supaya dia itu bisa leluasa main, daripada dia bongkar-bongkar saya punya lipatan sama saya punya piring-piring sama mangkok-mangkok toh. Mending saya berikan ke mainan seperti ini. Nah, ini beberapa saat saya ajari, terus dia sudah bisa alhamdulillahnya ini daya tangkapnya anakku cepat ki. Jadi cepat ki paham kalau ada diajarkan ki. Makanya tuh kalau saya gampang sekali untuk saya juga ajarkan ki untuk hafalan doa begitu gampang, alhamdulillahnya begitu kan. Nah, seperti itu sekian untuk video kali ini. Nanti saya share lagi untuk video selanjutnya, untuk videoku yang nextnya lagi tuh. Video lama mungkin mau saya share dulu, saya pindahkan semua, karena memang banyak sekali video lama aku yang belum saya upload juga, karena channelku yang satu kasihan kena pelanggaran, dan ya seperti itulah ya. Sudah tidak bisa lagi dipakai begitu. Jadi makanya saya upload dulu video lama aku di sini semua, baru sambil saya juga upload video baruku. Oke, terima kasih buat kita semua yang sudah mau menonton videoku. Terima kasih juga yang sudah kasih saran-sarannya juga sama saya, yang sudah follow juga akun YouTube baruku ini, penggemar lama aku juga. Terima kasih bye bye, see you next video semuanya. Wassalamualaikum.